Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sherina dengan NIM 2023-33054. Saya akan mempresentasikan materi mata kuliah dari pengolahan mineral logam. Tugas dari dosen saya Bapak Muhammad Ridwan Septiawan. Untuk selanjutnya silakan menyaksikan. Dengan materi konsentrasi dari gravitasi, konsentrasi magnetik, dan konsentrasi elektrostatik. Yang pertama, konsentrasi gravitasi. Definisi dari konsentrasi gravitasi ini itu pemisahan mineral secara gravitasi didasarkan oleh adanya perbedaan berat jenis antara mineral berharga dan mineral pengotor yang akan dipisahkan. Secara umum, mineral berharga memiliki berat jenis yang lebih tinggi dibanding dengan mineral pengotornya. Lanjut ke kriteria konsentrasi atau disingkat dengan KK, adalah tingkat kebagusan dari pemisahan mineral berharga dengan mineral pengotor dengan menentukan perbedaan berat jenis di dalam medianya. Jadi persamaan yang kita gunakan yaitu bisa dilihat di sini P B kurang P per PR kurang P, di mana B adalah berat jenis mineral beratnya, kemudian R-nya berat jenis mineral ringan. Nah, jadi untuk spesifikasinya dari nilai KK ini 2,5 atau sampai lebih kecil dari 2,5. Pemisahannya ini mudah dilakukan pada berbagai ukuran sampai ukuran yang halus. Bila 2,5 sampai 1,75, pemisahannya berlangsung efektif sampai ukuran 100 mes. Kemudian bila kriteria konsentrasinya lebih kecil dari 1,25, proses relatif tidak mungkin. Masih bisa mungkin dengan modifikasi perbedaan gaya berat. Kemudian contoh dari kriteria konsentrasi itu pada galena dengan berat jenisnya 7,5 dan kuarsa berat jenisnya 2,5. Maka kriteria konsentrasinya itu 7,5 kurang 1 per 2,5 kurang 1 sama dengan 4,3. Dengan demikian, mineral galena dapat mudah dipisahkan dari mineral kuarsa di dalam media air. Nah, kita lanjut dengan faktor yang mengaruhi oleh konsentrasi gravitasi ini. Efek-efek yang memengaruhi pemisahan itu ada yang pertama, frekuensi stroke. Nah, kemudian selang ukuran mineral-mineral yang dipisahkan, kemudian ukuran bentuk atau berat jenis mineral, keempat densitas, kemudian kelima ukuran lubang, dan keenam kecepatan hydraulic water. Alat jig tadi ini prinsip kerjanya itu memanfaatkan perbedaan densitas material. Jadi di mana gerakan naik turun jigging ini menciptakan arus yang memisahkan partikel berdasarkan berat jenisnya. Kemudian shaking table ini adalah meja goyang yang menggunakan getaran untuk memisahkan mineral berdasarkan densitasnya. Dan yang keempat, yang ketiga, sluice box ini yang memanfaatkan aliran air untuk memisahkan material berdasarkan beratnya. Kemudian spiral atau konsentrator spiral ini menggunakan gaya sentrifugal untuk memisahkan mineralnya. Nah, contoh mineral yang dipisahkan itu dalam penggunaan industri itu seperti timah primer, di mana endapan timah primer ini dalam pembentukan terjadi dalam 2 tahap yang diawali dengan pemisahan magma. Nah, contoh lainnya itu ada emas, pasir besi, mineral ferromagnetik, monazit, intan, platinum, dan zirkon. Pada konsentrasi gravitasi ini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan itu efisiensi yang tinggi. Kemudian rendah energi juga, fleksibilitas, dan ekonomis. Dan kekurangannya itu ketergantungan pada densitas, kurang efektif jika perbedaan densitasnya kecil. Kemudian keterbatasan ukuran partikel. Kemudian pemeliharaan aliran fluida yang memerlukan air yang
banyak. Kemudian peralatan presisi, butuh kalibrasi yang tepat untuk hasil konsentrasi yang optimal. Kemudian yang lanjut pada materi selanjutnya itu konsentrasi magnetik. Sebelumnya kita ketahui proses konsentrasi ini yaitu memanfaatkan perbedaan sifat kemagnetikan yang dimiliki material, di mana sifat magnetiknya itu ada 3, ferromagnetik, paramagnetik, diamagnetik. Untuk ferromagnetik itu mineralnya itu seperti magnetit Fe, kemudian paramagnetit itu contoh mineralnya itu Fe, hematit, ilmenit, dan pirotit. Kemudian diamagnetit, contoh mineralnya itu adalah ada kuarsa dan feldspar. Selanjutnya, alat yang digunakan dalam konsentrasi dari magnetik ini, yang pertama Induced Roll Dry Magnetic Separator, di mana prinsip kerjanya memisahkan mineral dengan gaya magnetik yang diinduksi. Kemudian yang kedua, Wet Drum Low Intensity Magnetic Separator, memisahkan material mineral dalam kondisi basah menggunakan medan magnet rendah. Partikel ferromagnetik tertarik ke drum magnetit, sedangkan partikel non-magnetik mengalir keluar bersama air. Faktor yang mengaruhi dari sifat magnetik ini ada sifatnya itu sendiri, derajat liberasi, laju air, dan kecepatan laju drum silinder. Itu yang mengaruhi dari konsentrasi magnetik ini. Kelebihan dari konsentrasi ini itu efisiensinya tinggi, memisahkan mineral berdasarkan perbedaan sifat magnetit, efektif untuk mineral ferromagnetit seperti magnetit dan pirotit yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Kemudian ramah lingkungan, juga pengolahan berkelanjutan. Kekurangannya itu ada ketergantungan pada sifat magnetik. Jadi hanya efektif untuk mineral yang memiliki sifat magnetik saja, sehingga non-magnetik tidak dapat dipisahkan. Kemudian ukuran partikelnya terbatas untuk kekurangannya. Lanjut pada konsentrasi elektrostatik. Jadi, ini merupakan proses konsentrasi dengan memanfaatkan perbedaan sifat konduktor atau mudah menghantar arus listrik dan non-konduktor dari mineral. Sebelumnya kita ketahui apa itu medan elektrostatik. Ini adalah medan yang terbentuk di sekitar objek tunggal yang bermuatan listrik terhadap lingkungannya. Medan elektrostatik ini terbentuk akibat listrik statis yang melekat pada partikel atom tertentu. Sebagian besar atom terdiri dari 3 partikel dasar, itu proton, neutron, dan elektron. Faktor yang mengaruhi efektivitas dari konsentrasi elektrolisis ini ada yang pertama, kuat tegangan, kemudian kecepatan putar rotor, kemudian laju umpan, keempat, pengaruh kelembapan, dan kelima, keadaan material. Alat yang digunakan dalam konsentrasi elektrolisis ini ada yang pertama, elektrodynamic separator, di mana prinsip kerjanya itu partikel konduktor menerima muatan negatif dan terlempar dari rotor dengan gaya sentrifugal, sedangkan non-konduktor ini tetap menempel pada rotor karena tidak dapat melepaskan muatannya. Dan yang kedua, alatnya elektrostatik separator. Ya, ini memisahkan mineral berdasarkan perbedaan konduktivitas listrik, di mana partikel konduktor ini terpolarisasi dan tertarik ke elektroda, sedangkan partikel non-konduktor tetap menempel pada permukaan motor. Selanjutnya, jenis mineral yang dipisahkan pada konsentrasi elektrostatik ini adalah mineral yang dapat dipisahkan karena bersifat konduktor. Yang pertama ada
rutil, ada zirkon, ilmenit, kasiterit, wolframit. Dari konsentrasi elektrostatik ini memiliki kelebihan dapat memisahkan mineral yang memiliki karakteristik serupa dari warnanya, bentuknya, dan ukurannya. Kemudian dapat memproses bahan kering. Dan yang ketiga dapat diterapkan di berbagai ukuran partikel dari ukuran mikron hingga milimeter. Kemudian kekurangannya itu memerlukan kontrol kalibrasi tingkat tinggi pada medan listrik dan umpan. Kemudian pemisahan elektrostatik dapat menimbulkan percikan api yang kemudian berbahaya, kebakaran karena tekanan tinggi dan konduktivitas. Itulah tadi pemaparan materi dari konsentrasi gravitasi, konsentrasi magnetik, dan konsentrasi elektrostatik dari saya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.